Tes 1, 2. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Terima kasih. Engkau sumber kemenangan kami dalam kami mengadakan setiap pergumulan. Itu sebabnya Tuhan kami datang pada pagi hari ini untuk sujud menyembah Engkau, menyenangkan Engkau Tuhan. Sebab pertolongan yang ajaib kami dapatkan hanya daripada Tuhan. Mari Yesus membesar, Kau hadir dalam ibadah doa pagi kami. Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian penyucian bagi kami. Dan urapi kami semua mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan benar, dengan murni sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Juga urapi seluruh umat-Mu Tuhan untuk bisa mendengar firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya akan firman-Mu, dan mampukan kami semua untuk bisa melakukan firman-Mu, mendorong kami bisa berdoa menyembah Engkau dengan benar, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, menggoda, merintangi, menggagalkan ibadah pelayanan kami, apapun bentuknya kami tolak usir semua. Kami hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terpuji nama-Mu Tuhan. Urapi semua peralatan yang kami gunakan, urapi kami semua. Terpuji nama-Mu. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tes 1. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya mengucapkan kepada kita semua selamat pagi. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Matikan lagi, hidupkan lagi, Mas. Karena hidupkan lagi. Shockwave. Tes 1 2. Tes 1 2. Ya. Kita akan kembali melanjutkan dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 19. Matius 11 ayat 1
sampai 19. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti ya, pasal ini dalam terang tabernakel terkena pada bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan itu ya, bicara tentang pengertian rohaninya adalah baptisan air. Ya. Permulaan pengenalan kita kepada Yesus, mengenal kematian dan kebangkitannya. Nah, di sini Yesus bersaksi tentang Yohanes bahwa Yohanes ini adalah seorang yang terbesar dari antara manusia. Terbesar dari antara manusia. Ya, ini menunjukkan bahwa baptisan air itu memiliki arti yang sangat penting, yang sangat besar dalam kehidupan kita. Nah, mengapa memiliki arti yang sangat penting? Nah, jawaban yang pertama, sebab baptisan air itu merupakan suatu proses pembaharuan. Nah, apa yang dibaharui? Proses pembaharuan. Apa yang dibaharui? Yang pertama di ayat yang ke-7, Tuhan Yesus bicara tentang bulu yang digoyangkan angin kian kemari. Nah, baptisan air itu adalah pembaharuan pendirian. Jangan goyah seperti bulu yang ditiupkan angin, digoyangkan angin kian kemari seperti bambu. Ya. Jangan goyah. Tuhan mau supaya kita memiliki pendirian. Ya. Jangan goyah. Jangan terombang-ambing. Dengan begitu banyaknya angin pengajaran palsu, termasuk juga pencobaan-pencobaan di segala bidang.
Nah, Yohanes di sini diperhadapkan dengan pengalaman penjara, sengsara karena Yesus. Dia sengsara karena kebenaran. Ya, Yohanes ini dipenjara karena dia menegur Herodes mengenai nikahnya Herodes. Teguran itu isi dari firman pengajaran. Jadi jangan heran ya kalau kita melayani di dalam pengajaran ini kita diperhadapkan dengan sengsara, dengan penderitaan, ya, baik tekanan fisik juga yang lebih banyak ya batin, perasaan. Dalam suasana penjara terbatas semuanya. Nah, Yohanes sempat goyah, sempat ragu tentang pribadi Yesus. Padahal dalam Yohanes 1 ayat 29, ayat 35 terusnya, pengenalan Yohanes itu sudah meningkat. Dia mengenal Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yaitu kemudian dia juga mengenal Yesus sebagai anak domba Allah, mempelai pria surga. Sehingga dia berkata, ya, sebagai sahabat mempelai bersuka cita mendengar suara mempelai. Nah, ini jadi sudah mengalami peningkatan pengenalan terhadap Yesus lewat pekerjaan firman pengajaran benar. Namun kadangkala kita juga ketika diperhadapkan dengan pengalaman sengsara karena Yesus bisa goyah, bisa ragu akan pribadi Yesus. Nah, ini syukur kepada Tuhan kalau Yohanes dia dikuatkan kembali pendiriannya sampai dia rela dipancung kepalanya demi kebenaran. Ini juga yang kita harus ikan untuk mempertahankan kebenaran sampai berkorban segala-galanya. Itu pendirian yang kuat, pendirian yang teguh. Nah, saat dalam mengalami kegoncangan, dalam ujian, ya, dalam penderitaan, Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Ini artinya bagi kita, saat kita diperhadapkan dengan penderitaan sengsara karena Yesus, mari bertanya kepada Yesus. Banyak mendengar. Yesus itu firman pengajaran. Kita banyak mendengar firman pengajaran yang benar. Banyak mendengar firman pengajaran yang benar di dalam ibadah. Maka Yesus akan menjawab dengan menunjukkan tadi di ayat yang keempat, 5, 6, 7 itu. Nah, di situ Yesus menunjukkan aktivitas dan kuasanya. Aktivitas dan kuasa Yesus itu kita dengar dan kita lihat di dalam firman pengajaran yang benar. Juga dari kesaksian sesama. Hasil pekerjaan firman pengajaran yang benar. Nah, kalau kita ragu, kecewa kepada Yesus, tidak berbahagia. Di ayat yang ke-6 itu, kita tidak berbahagia. Tapi kalau kita tetap kuat, bertahan mengikut Yesus, pendirian kita tetap kuat, ada kebahagiaan surga. Puji Tuhan, ini pembaruan yang pertama. Pembaruan pendirian. Yang kedua, pembaruan pakaian, ayat 8. Lewat baptisan air kita mengalami pembaruan hidup. Yang kedua, pembaruan pakaian. Pakaian halus dikatakan di situ di ayat 8. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat orang berpakaian halus? Orang berpakaian halus itu di istana. Yang ada di padang gurun, Yohanes berpakaian jubah bulu unta. Bukan pakaian halus, dia memakai pakaian jubah bulu unta. Ini pembaharuan pakaian. Harus memiliki pakaian jubah bulu unta. Menunjukkan urapan Roh Kudus. Ya. Jadi hidup kita, perilaku kita, pakaian itu bicara perilaku, pakaian bicara juga tahbisan, harus dalam urapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus ini melindungi kita dari panas teriknya
padang gurun dunia ini, dan juga dinginnya padang gurun dunia ini. Padang gurun itu kalau siang panas sekali, malam dingin sekali. Nah, makanya Yohanes memakai jubah bulu unta untuk melindungi dia dari suasana padang gurun dunia. Nah, ini juga bagi kita. Jadi kita diubahkan untuk memiliki urapan Roh Kudus, perilaku yang diurapi Roh Kudus, tahbisan yang diurapi Roh Kudus, sehingga kita memiliki kekuatan dari Roh Kudus, perlindungan dari Roh Kudus menghadapi kehancuran dunia dengan panasnya dengan panasnya matahari di siang hari, dinginnya suasana malam di padang gurun, makanya sampai batu-batu pun hancur. Ya. Nah, jadi ini Roh Kudus melindungi kita dari kehancuran dunia ini. Ya, kehancuran apa? Kehancuran moral, kehancuran nikah, kehancuran buan nikah, kehancuran pelayanan, kehancuran ekonomi dan sebagainya. Nah, ini lewat baptisan air kita memiliki urapan Roh Kudus itu. Puji Tuhan, seperti Yesus setelah dia dibaptis, dia keluar dari air, Roh Kudus turun atasnya. Ini pembaharuan pakaian. Apalagi yang dibaharui? Nah, yang ketiga, pembaharuan hati nurani. Itu di ayat yang ke-10. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Jalannya Tuhan dalam untuk masuk dalam diri kita adalah hati. Yesus mau diam dalam diri kita, ya di dalam hati kita. Itu jalan yang harus kita persiapkan. Nah, baptisan air mempersiapkan hati nurani yang baik bagi Tuhan. Dalam suratan 1 Petrus 3, 20-21 ya. Hati nurani yang baik. Nah, sehingga ada jalan bagi Yesus untuk diam dalam kita. Kita bisa menampung pribadi Tuhan dalam wujud firman, roh, dan kasih Tuhan. Itu pembaharuan. Makanya baptisan air itu dikatakan sangat penting. Yesus Tuhan mengutus seorang yang terbesar. Itulah Yohanes, menunjukkan bahwa baptisan air itu sangat penting, sangat besar artinya dalam hidup kita. Ayo, mungkin sudah bertahun-tahun kita dibaptis, dan kita mau perjuangkan hasilnya itu. Sudahkah mengalami pembaharuan pendirian? Jangan goyah lagi ya terhadap Yesus, terhadap pengajaran. Mengalami pembaharuan pakaian, perilaku, tahbisan, harus dalam urapan Roh Kudus sehingga kita punya kekuatan menghadapi kehancuran dunia ini. Dan pembaharuan hati. Hati nurani yang baik itu jalannya Yesus untuk diam dalam kita. Ya, puji Tuhan. Ini mengapa baptisan air itu sangat penting? Ya, mengapa ya di sini dikatakan baptisan air itu sangat penting karena menghasilkan keubahan hidup. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Dan yang kedua, mengapa baptisan itu dikatakan sangat penting? Sebab dikunci di ayat yang ke-19, menghasilkan hikmat Allah. Menghasilkan hikmat Allah. Hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Nah, menghasilkan hikmat. Perbuatan kita masuk baptisan air. Menghasilkan hikmat Allah. Ini yang harus kita mengerti, kita miliki dalam hidup kita. Nah, apa kegunaan hikmat Allah? Dalam pengkhotbah, ya, hikmat itu memelihara pemiliknya. Hikmat itu menjamin keberhasilan. Hikmat itu perlindungannya lebih daripada uang. Jadi kegunaan hikmat Tuhan itu bagi kita sekarang adalah untuk memberikan jaminan keberhasilan dalam segala hal. Di tengah-tengah kesulitan hidup di dunia ini. Di tengah-tengah ya persaingan di dunia ini. Nah, kita ada jaminan keberhasilan, terutama berhasil nanti untuk jadi mempelai wanita Tuhan. Dan kegunaan hikmat yang kedua,
memberikan perlindungan bagi kita dari aniaya antikris. Dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18, yang luput dari cap antikris adalah orang yang memiliki hikmat Allah. Nah, ini jadi penting baptisan air, bukan cuma sekedar suatu sakramen pelaksanaan ya di gereja, ya sakramen kudus di gereja, bukan hanya sebatas itu, tetapi itu punya makna atau arti yang sangat penting besar dalam hidup kita, menjamin pembaharuan, menghasilkan pembaharuan hidup, menghasilkan hikmat surga. Nah, tetapi di ayat 16 sampai 17 itu kita lihat, sampai ayat yang ke-19 itu, banyak orang yang tidak mau menerima, menghinanya, tidak mau tanggapi. Digambarkan di ayat 17, kami meniup seruling bagimu, kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, kamu tidak berkabung. Tuh. Jadi banyak yang tidak mau menerima soal baptisan air ini. Memang baptisan air itu, pemberitaan tentang baptisan air itu bagaikan kidung duka. Artinya, ya, baptisan air ini kan penguburan hidup lama yang berdosa. Jadi untuk kita masuk baptisan air, kita harus bertobat dulu, menyelesaikan dosa. Nah, itu duka bagi daging, sakit bagi daging. Nah, ini yang tidak mau. Banyak orang Kristen tidak mau, ya, mau menyelesaikan dosanya, sakit sengsara bagi daging, tidak mau. Nah, itu makanya disebut hidung duka. Juga digambarkan seperti suara seruling. Suara seruling ini ya untuk pesta. Nah, untuk pesta. Jadi baptisan air itu adalah landasan atau dasar yang kuat bagi kita untuk nanti bisa masuk pesta nikah anak domba Allah. Nah, ini banyak yang tidak mengerti. Banyak yang tidak mengerti. Menganggap baptisan air itu tidak terlalu penting. Nah, inilah yang kita harus pahami. Bahkan sampai Yohanes dikatakan kerasukan setan. Yesus dikatakan pelahap peminum. Nah, ini kita mau masuk baptisan air yang benar, kita mengalami pembaharuan dari baptisan air yang benar dalam hidup kita, malah disindir, dicap macam-macam. Itu yang kita hadapi, yang sekarang ini banyak kita lihat ya dalam kehidupan kekristenan akhir zaman ini. Tapi jangan takut, biarlah kita tetap perjuangkan hasil baptisan air itu harus ada dalam diri kita, yakni pembaharuan, kemudian hikmat, pembaharuan pendirian, pembaharuan perilaku, kehabisan, pembaharuan hati, dan biar kita memiliki hikmat dari Tuhan, ya, hikmat untuk menghadapi kegoncangan akhir zaman ini. Kita ada jaminan keberhasilan, dan juga untuk menghadapi aniaya antikris, hikmat itu memberi perlindungan kepada kita. Kita tidak dicap antikris, berarti kita layak menjadi mempelai wanita Tuhan, masuk pesta nikah anak domba Allah. Puji Tuhan, kita buktikan bahwa kita sudah masuk baptisan air. Baptisan air itu adalah permulaan pengenalan terhadap pribadi Yesus. Ya, pengenalan kita juga harus semakin meningkat. Baptisan air itu adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri kita juga harus semakin meningkat hari-hari terakhir. Dibuktikan, diwujudkan dengan doa penyembahan kita yang semakin kita tingkatkan. Semoga kita bisa mengerti. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ini biarlah pengenalan kita kepada Tuhan semakin meningkat dengan kita mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan kepadamu. Kudus kan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlah bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Dengan hanya itu kerinduanku. Kita mau menyenangkan Tuhan. Lagi tingkatkan penyerahan kita. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Kami menyembahmu. Haleluya. Kami puji namamu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima
kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus dengan bersenandung. Biar hanya Tuhan yang selalu kita utamakan. Haleluya. Selalu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Selalu meninggikan, memuliakan Dia. Saya mau cinta Yesus. Sampai kita mengangkat kedua tangan kita. Lagi saya mau cinta Yesus. Kita benar-benar menyatakan perasaan kita bahwa kita mau mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan selama-lamanya. Haleluya, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami
Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang terutama dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sudah menjaga, memelihara, melindungi kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Bahkan lewat pengorbanan-Mu lah kami bangsa kafir boleh dilayakan beribadah, melayani, boleh menikmati pembukaan rahasia firman-Mu untuk membawa kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Mampukan kami untuk menjadikan Engkau sebagai yang terutama. Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam setiap pergumulan hanya Engkau yang sanggup menolong. So itu biarlah Engkau yang selalu kami utamakan dalam hidup ini. Pergumulan nikah, buah nikah, serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tolong berikan kemenangan, satukan nikah, buah nikah kami dalam satu firman pengajaran benar, sampai mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Keluarga yang merindukan anak, Tuhan tolong mendengar doa mereka, memberikan jawaban yang pasti sesuai kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pelayanan kami, Tuhan tolong. Biar kami tetap setia berkobar beribadah melayani tergembala dengan sungguh-sungguh sampai garis akhir kehidupan kami. Dan mereka yang tergembala jarak jauh secara online karena keadaan, Tuhan tolong juga tetap sungguh-sungguh melayani tergembala dengan sungguh-sungguh. Kami boleh menikmati, merasakan kuasa firman pengajaran itu nyata dalam hidup kami, menyucikan, membaharui kami. Dan kami boleh menerima jawaban yang pas dalam setiap pergumulan kami semua. Terima kasih Tuhan. Umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan ampun, Tuhan jamah. Papa Uce, Tuhan tolong. Yang ibadah bersama anaknya, Tuhan tolong. Nio, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Demikian juga omanya Grace, Tuhan jamah, Tuhan tolong. Oma Tamun, Tuhan tolong. Papa Yuda, jamah. Papa Nita, Mama Nita, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Rehan, Tuhan tolong. Amel sama Rinda, Susan di Palu, Tuhan ampuni. Mama Nego, Daniel di Diora, juga Mama Jane Korondoda, Tuhan tolong ampuni, Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan Bapak Ibu di Kibifer, Tuhan tolong jamah, Tuhan sembuhkan. Dan kuasa bilur-Mu, hamba-hamba-Mu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Baik, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dalam pemulihan kesehatan, Ibu Gembala Pati Bunga, Mancea juga. Oh Ibu Gembala Kawinde, Tuhan tolong juga, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kuasa Bapak Gembala Pantang Olemba, Tuhan tolong juga, Engkau jamah. Bapak Ibu Gembala Toinasa, Tuhan dalam pemulihan kesehatan, Tuhan juga menjamah. Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami semua, Tuhan tolong jamah, Tuhan sembuhkan. Umat-umat-Mu yang ikuti ibadah secara online mungkin dalam keadaan sakit juga, Tuhan ampuni, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan semuanya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-kuasa iblis, setan, sakit, penyakit yang mengganggu, bahkan roh jahat yang menunggangi, kami tolak usir semua dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Pelayanan tempat ini di Tentena dan di Diora, Tuhan semakin berkati, semakin membukakan rahasia firman, pertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu Tuhan, dan mampukan hamba-Mu untuk melayani bersama istri dalam tabisan benar dalam kesucian, untuk membawa jiwa-jiwa yang Kau percayakan layak jumpa dengan Kau Yesus, mempelai pria surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, juga berdoa bagi usaha pekerjaan umat-umat-Mu di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Ada perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dan orang di luar Engkau Tuhan. Yang mencari pekerjaan buka jalan, tidak mengganggu ibadah pelayanan. Yang sudah bekerja, Tuhan tolong menghadapi jalan buntu, buka jalan. Masalah utang piutang rumah tanah semua, buka jalan semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Kaum muda remaja, Tuhan tolong berkati, berikan masa depan yang baik. Berikan juga perjuangan yang terbaik bagi kaum muda, satu firman pengajaran benar. Berkati anak-anak sekolah minggu juga bertumbuh dalam Engkau, dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu pembangunan rumah ibadah secara fisik di Tonusu dan di Diora. Tuhan Yehova Jireh sanggup menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan.
Terima kasih Tuhan, pelayanan hamba-hambamu dimanapun berada, para pekabar mempelai yang kau berkati, yang kau pakai sebagai alat untuk menyebarkan kabar besar, firman pengajaran yang benar ini. Sehingga jiwa-jiwa boleh Tuhan masuk di dalam penggerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Hambamu Pendeta Wijaya Hendra, Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan melayani pembukaan rahasia firman, semakin dilimpahkan, dinyatakan Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan tolong berikan rasa takut akan Engkau, berikan hikmat-Mu sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan semua untuk kesejahteraan mereka tepat sasaran, tepat guna. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Proses vaksinasi sementara berjalan, Tuhan tolong juga Engkau turutkan pertangan semua, biar kehendak Tuhan yang jadi, semua yang baik di mata Tuhan itu yang jadi. Terima kasih Tuhan, aparat para medis di garda depan, Tuhan berkati, melindungi juga kehidupan mereka. Kerinduan kami agar pandemi ini segera berakhir, kami bisa kembali ibadah tatap muka langsung, kami bisa kembali menikmati ibadah-ibadah persekutuan tubuh Kristus seperti sebelumnya Tuhan, sebelum pandemi ini terjadi. Terima kasih, ampuni kami, ampuni dosa kesalahan kami. Juga berdoa bagi Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun berada, keluarga kami dimanapun berada, berkati mereka, tolong mereka belum mengenal pengajaran ini, berkemurahan Tuhan, mereka juga bisa mendengar, bahkan menerimanya bersama-sama, kami boleh dibentuk menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Organisasi kami Tuhan tolong, agar bisa kembali pada ADRT yang semula, kembali satu pengajaran, satu tata cara ibadah, satu penyembahan. Engkau tolong semua, Engkau yang beracara, kehendak Tuhan saja yang jadi. Terima kasih, ampuni kami semua. Sepanjang hari ini tubuh jiwa kami serahkan dalam kasih-Mu. Dalam kami beraktivitas, hindar jauhkan dari virus penyakit, virus dosa, virus ajaran palsu. Tuhan tolong, pagari bentengi selalu hidup kami. Ibadah pelayanan di Tentena sebentar sore, Tuhan bukakan rahasia firman, dan menggerakkan jiwa-jiwa untuk beribadah, melayani Engkau. Ampuni kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu kami sepanjang hari ini lewat dosa-dosa, sakit, penyakit, lewat pencobaan, marbaya, kecelakaan, bahkan maut sekalipun, kami tolak usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami semua. Kami masuki hari yang baru bersama Engkau Tuhan, dalam perlindungan penyertaan Tuhan selalu. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.